Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali anak-anakku. Di pagi yang cerah ini semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita buka pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, selamat datang di channel Media Belajar, channel pembelajaran. Jangan lupa untuk kalian tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk kalian klik tombol like-nya. Terima kasih. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini ada beberapa informasi yang perlu kalian ketahui tentang kompetensi dan indikator yang perlu kalian kuasai dalam proses pembelajaran. Adapun kompetensi dasar yang kalian perlu kuasai yaitu ada dua kompetensi dasar, yaitu 3.1 menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan mean dari data tunggal yang paling tepat mewakili data. Kemudian 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan mean dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Kemudian indikator yang perlu kalian kuasai yaitu 1. Menjelaskan modus dari data tunggal yang paling tepat mewakili data. Yang kedua, menjelaskan median dari data tunggal yang paling tepat mewakili data. Yang ketiga, menjelaskan mean dari data tunggal yang paling tepat mewakili data. Yang keempat, membandingkan modus, median, dan mean dari data tunggal yang paling tepat mewakili data. Kemudian yang terakhir, indikator yang perlu kalian kuasai adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan mean dari data tunggal dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu adalah kompetensi dasar dan indikator yang perlu kalian kuasai. Baik, sebelumnya itu saja mungkin informasi tentang kompetensi dasar dan indikator. Untuk selanjutnya, mari kita pelajari bersama-sama materi ini. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu materi pengumpulan data dan pengolahan data. Sebetulnya materi ini sudah kalian pelajari pada waktu kalian di tingkat kelas 5 mengenai statistika dasar. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita lanjut ke materi pokoknya, kalian harus tahu dulu pengertian data. Apa yang dimaksud dengan data? Data adalah kumpulan data baik berupa bilangan maupun bukan bilangan yang disusun dalam tabel ataupun diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Pada pengumpulan data ada beberapa cara atau teknik yang dapat kita lakukan dalam pengumpulan data. Salah satu di antaranya yaitu dengan cara kita melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan wawancara. Yang ketiga, kita bisa melakukan polling atau angket. Dan yang keempat, kita bisa melakukan penghitungan langsung untuk mengetahui atau mengumpulkan data. Data yang kita kumpulkan dapat kita sajikan dalam beberapa bentuk. Di antaranya yaitu dengan cara disajikan dalam bentuk tabel. Data bisa digambarkan dengan menggunakan tabel. Berikut ini contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Di sini kalian akan disajikan tabel berupa data
nilai siswa SD Indonesia. Kalau kita lihat di sini dalam tabel ada 3 kolom, yaitu nomor, nilai, dan jumlah siswa. Dimana kalau kita melihat tabel, ada siswa yang memperoleh nilai 5 sebanyak ada siswa yang memperoleh nilai 65 sebanyak 5, siswa yang memperoleh nilai 70 sebanyak 9 orang, siswa yang memperoleh nilai 75 14 orang, siswa yang memperoleh nilai 80 10 orang, siswa yang memperoleh nilai 85 5 orang, dan siswa yang memperoleh nilai 90 ada 7 orang. Sehingga semua datanya berjumlah 50. Kemudian yang kedua, data bisa juga disajikan dalam bentuk diagram. Salah satunya yaitu diagram batang, diagram lingkaran, dan juga diagram garis. Penyajian data dalam bentuk diagram batang bisa kalian lihat contoh berikut ini. Di sini kalian bisa disajikan diagram batang nilai matematika kelas 6 SD Indonesia. Di sini kita lihat ada nilai dan juga ada jumlah siswa, dimana pada garis horizontal yang paling bawah yaitu ada nilai 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Itu menunjukkan nilai siswa. Sementara di sebelah kiri yang bergaris vertikal dari mulai angka 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16 itu menunjukkan jumlah siswa. Kemudian yang kedua, diagram bisa disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Contohnya seperti di bawah ini. Ini adalah contoh diagram lingkaran nilai matematika kelas 6 SD Indonesia. Ada beberapa warna dalam diagram lingkaran tersebut. Kemudian yang berikutnya, diagram yang bisa disajikan untuk menyajikan data yaitu diagram garis. Di sini kita lihat contoh diagram garis nilai matematika kelas 6 SD Indonesia. Ini hampir sama dengan diagram batang, hanya perbedaannya adalah bentuk diagramnya yang berupa garis lurus. Kemudian yang terakhir, dalam pengolahan data ada beberapa pokok yang harus kita ketahui dengan menggunakan rumus matematika. Salah satunya adalah modus, mean, dan median. Modus adalah nilai yang paling sering muncul di dalam data tersebut. Bila dilihat dari data nilai matematika kelas 6 SD Indonesia, maka nilai yang sering muncul adalah 70. Kemudian yang kedua, nilai mean. Mean adalah nilai rata-rata dari data yang didapat. Kemudian yang ketiga yaitu median. Median adalah nilai tengah yang diperoleh dengan cara mengurutkan nilai-nilai yang ada dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang kalian pelajari hari ini tentang pengumpulan dan pengolahan data dengan menggunakan statistika untuk SD kelas 6. Untuk mean, modus, dan median akan kita pelajari pada video berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kalian. Dan jangan lupa untuk kalian tetap terus belajar. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.